Hai, Sabar Bahan, selamat datang di channel hiburan Kabar Bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of the Chain. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-490 bertepatan dengan bab ke-2364. Jessica bertanya lagi, kalau begitu kapan Anda berencana melakukan aksi terhadap Su, Saude, dan Steve? Chen berpikir lalu berkata, dalam 2 hari ini, awasi mereka dulu dan lihat akan yang dilakukan mereka. Setelah itu, Chen memberikan perintah. Chen Jekai, kamu banyak koreksi di Jinling. Kamu harus awasi keduanya dengan ketat. Tidak peduli mereka kemana, bertemu siapa, segera laporkan semuanya padaku. Chen Jekai berkata tanpa ragu, Tuan Muda, tidak perlu khawatir, aku akan mengaturnya sekarang juga. Chen mengangguk dan berkata dengan sedikit penyesalan, mereka berdua tidak memilih menginap di hotelmu. Chen Jekai tersenyum dan berkata, Tuan Muda, Walter tinggal di Hotel Internasional Jinling sebelum hilang. Walter saja kalau ayahnya, wajar saja kalau ayahnya tinggal di sana. Keluarga Su tahu kalau ini adalah bisnis keluarga Yi, jadi Su Saude tidak mungkin akan tinggal di sini. Chen bertanya dengan penasaran, keluarga Su begitu besar, apakah mereka tidak punya bisnis di Jinling? Chen Jekai menggelengkan kepalanya dan berkata, dulu keluarga Su dan keluarga Yi pernah melakukan pertemuan untuk menetapkan wilayah bisnis masing-masing. Keluarga Yi tidak akan pergi ke kota yang dipilih keluarga Su, dan sebaliknya juga sama. Jinling adalah wilayah yang dipilih keluarga Yi, jadi keluarga Su tidak memiliki bisnis di sini. Chen bertanya, lalu dasar apa yang dipakai kedua keluarga untuk membagi wilayahnya? Chen Jekai berkata, kakekmu dan Su Chengpeng membahasnya berdua. Karena kekuatan kedua keluarga hampir sama dan bisnis berkembang di mana-mana, jika harus bersaing dimanapun, terutama kota tingkat pertama, maka mereka tidak ingin terus bersaing seperti itu di kota lapisan kedua, sehingga membuat pembagian wilayah. Misalnya di kota Tenggara ini, Jinling milik keluarga Yi, sedangkan Suhang milik keluarga Su. Dalam hal ini, keluarga Su lebih berkuasa. Sewaktu membagi peta bisnis, Suhang jauh lebih baik dari Jinling dalam semua aspek, sehingga keluarga Su merebutnya terlebih dahulu dan memberikan Jinling kepada keluarga Yi. Baiklah, Chen mengangguk dan bertanya lagi, Wu Donghai adalah penguasa Suhang. Kenapa tidak mendengar dia ada hubungannya dengan keluarga Su? Chen Jekai menjelaskan lagi, sebenarnya tujuan utama keluarga Su dan Yi membagi daerah bisnis adalah untuk menghindari persaingan antara kedua pihak, dan itu merupakan kesempatan yang tidak bisa dilanggar. Tapi keluarga lokal umumnya tidak mengakar kuat dan sulit untuk telah tapi keluarga lokal umumnya telah mengakar kuat dan sulit untuk menjatuhkan mereka atau menekan mereka. Kekuatan kedua keluarga pada dasarnya berpusat di Yanjing. Karena Tiongkok sangat besar, maka kekuatan yang tersebar di seluruh negeri tidak akan sekuat itu. Tidak peduli keluarga Su atau keluarga Yi, total aset yang bisa diinvestasikan di kota-kota lain di Tiongkok adalah ratusan miliar. Tapi di seluruh negeri selain Yanjing masih ada 3 kota di kota lapisan pertama, kota lapisan kedua seperti Jinling sangat banyak. Jadi secara keseluruhan sumber daya, material, dan keuangan yang didapat diinvestasikan di setiap kota tidak banyak. Sejujurnya aku hanya menjaga benteng keluarga Yi di Jinling. Chen Jekai berkata lagi, misalnya keluarga Yi, jika tidak menghitung grup di Hao yang dibelikan untuk Tuan Muda, maka industri keluarga Yi Jinling tidak banyak.
Bisnis utama keluarga Yi di Jinling adalah perhotelan. Selain itu ada beberapa perusahaan keamanan yang tampaknya tidak memiliki hubungan apapun, kemudian berpartisipasi dalam beberapa proyek. Total aset yang tersebar di Jinling sekitar 1 atau 20 miliar. Sangat jauh dengan keluarga Song yang bernilai 100 miliar. Selama beberapa tahun ini, tugas utama di Jinling bukan membantu menghasilkan uang untuk keluarga Yi, tapi membantu keluarga Yi untuk melebarkan koneksi, jaringan, dan sistem intelijen lengkap di Jinling, lalu mengubah Jinling menjadi sebuah organisasi, sama seperti tentakel gurita yang bisa membantu keluarga Yi kapan saja. Ketika mengatakan ini, Chen Kai mau tidak mau menertawakan dirinya sendiri. Sebenarnya jika bukan karena tuan muda ada di Jinling, keluarga Yi juga tidak terlalu peduli dengan Jinling. Di seluruh negeri, keluarga Yi mempunyai beberapa puluh wakil sepertiku, orang yang benar-benar punya kekuasaan, melainkan selain asisten Tang, maka sisanya adalah 3 wakil di kota lapisan pertama. Chen mengangguk. Aku mengerti. Karena keluarga Su tidak mempunyai pondasi di Jinling, maka kita bisa bergerak dengan mudah. Chen Kai setuju dan berkata, benar, keluarga Su tidak ada di sini sekarang. Meskipun ada kondisi darurat, maka mereka hanya bisa mengirim pasukan dari Yanjing yang paling cepat. Akan membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Setelah itu dia bertanya lagi, oh ya, Tuan Muda, jika waktunya cocok untuk melakukan aksi kepada mereka, apakah Anda sudah ada orang pilihan yang cocok untuk membantumu? Chen mengangguk, tentu saja, aku sudah mempunyai 1 orang yang paling cocok. Chen Kai bertanya lagi, siapa? Chen berkata, Su Roli. Chen Kai bertanya dengan khawatir saat mendengar Yi Chen akan memakai suroli. Tuan muda, suroli masih belum bisa dipastikan bisa dikendalikan atau tidak. Sekarang kita masih terus menahannya. Apakah dia akan melarikan diri jika kita melepaskan keluar? Yi Chen menggelengkan kepala. Berdasarkan pemahamanku padanya, dia pasti tidak akan melakukan itu. Chen Kai bertanya dengan bingung, kenapa Tuan muda begitu yakin? Wanita ini sangat kejam. Tidak, wanita ini sangat kejam. Dia bukan orang yang mudah dihadapi. Ichen tersenyum dan berkata, keluarga Su telah membuatnya sangat menderita dan ada kesempatan untuk menangkap Su Saude sekarang. Ini merupakan kesalahan. Ini merupakan kesalahan balas dendam. Ini merupakan kesempatan balas dendam baginya. Hanya dari sisi ini saja dia tidak akan melawan. Chen berkata lagi, sedangkan bagi keluarga Su, dirinya hilang. Begitu dia melepaskan diri dariku atau perlindunganku, maka sangat kemungkinan akan ditemukan oleh keluarga Su. Pada saat itu keluarga Su pasti akan membunuhnya. Atau juga meskipun keluarga Su tidak mengejarnya, pemerintahan Jepang tidak akan melepaskan dirinya jika mengetahui keberadaannya, karena dia adalah salah satu penjahat yang paling dicari pemerintahan Jepang. Chen Kai mengangguk dan berkata dengan serius, aku mengerti Tuan Muda. Jika seperti itu, maka Suroli adalah pilihan yang sangat bagus dan kemampuannya juga sangat baik. Jika dia beraksi bersama Anda, dia bukan hanya bisa membantu, tapi tidak akan merepotkanmu. Chen tersenyum dan berkata, kemampuan Suroli mengalami peningkatan lagi selama beberapa waktu ini. Sudah tidak bisa dibandingkan dengan Suroli yang ada di keluarga Su waktu itu. Setelah itu dia berdiri dan berkata, kamu tinggal di kantor dulu. Aku akan membicarakannya dengan Suroli dulu. Chen Kai buru-buru berkata, Tuan Muda, bagaimana dengan Du Haiking dan Su Jiyu? Chen berkata, mereka berdua seharusnya akan bangun besok pagi. Malam ini kamu hanya perlu mengatur orang menjaga pintu gerbang saja. Oh ya, minta orang untuk membelikan baju ganti dan barang sehari-hari untuk mereka berdua, lalu antarkan ke sana besok pagi. Chen Kai segera berkata, baik Tuan Muda. Chen berkata lagi, selain itu apakah kamu mengenal Du Haiking dan Su Jiyu? Chen Kai berpikir sejenak dan berkata, aku kenal dengan mereka, tapi mereka seharusnya tidak mengenalku.
Baiklah, Yichen berkata. Setelah mereka bangun besok, kamu jangan jawab pertanyaan apapun yang ditanyakan mereka tentangku. Kamu juga jangan jawab jika mereka bertanya di mana ini. Kamu jangan setuju jika mereka ingin pergi atau berhubungan dengan dunia luar. Kamu kasih tahu mereka kalau aku menyuruh mereka tinggal di sana dengan patuh. Janjikai segera berkata, baik Tuan Muda, aku mengerti. Pada saat ini Suroli sedang latihan jurus tanpa bayangan keluarga He di dalam kamar. Sejak terakhir kali Yichen membuka titik meridiannya, dia merasa dirinya mengalami banyak kemajuan. Jadi menggunakan kesempatan baik ini dan menghabiskan seluruh waktunya untuk latihan jurus tanpa bayangan. Kekuatannya terus meningkat seperti roket. Namun selain berlatih keras selama beberapa hari ini, dia juga tidak bisa mengendalikan dirinya untuk tidak memikirkan Yichen. Selama beberapa hari ini, otaknya tanpa sadar memikirkan kebaikan Yichen. Dia sangat berterima kasih, tidak peduli itu karena Yichen menyelamatkan dirinya atau membuka titik meridian sehingga kemampuannya meningkat pesat. Karena memikirkan terlalu banyak, maka secara alami berharap bisa lebih sering bertemu dengan Yichen. Tapi Yichen sepertinya tidak selalu datang ke hotel ini, jadi dia merasa agak sedih. Saat dirinya penuh keringat karena latihan, bel tiba-tiba berbunyi. Suroli segera menjadi bersemangat. Dia sudah tinggal beberapa waktu di sini, jadi tahu dengan kebiasaan pelayanan di sini. Jam makan sehari 3 kali tepat waktu di sini. Pelayan akan menyiapkan makanan dan minuman serta kebutuhan sehari-hari ke sini. Selain waktu itu, para pelayan tidak akan datang. Sekarang bukan jam makan, jadi sangat kemungkinan besar Yichen yang datang. Ketika memikirkan ini, Suroli segera berlari ke pintu dengan senang. Dia melihat ke layar dan menemukan Yichen berdiri di pintu saat ini sehingga hatinya segera melonjak kegirangan. Dia baru ingat kalau dirinya masih memakai pakaian dalam untuk latihan. Dia menjadi bingung, tidak tahu harus mengganti pakaian atau membukakan pintu untuk Yichen terlebih dahulu. Tapi setelah dia memikirkannya, dia takut kurang sopan karena Yichen menunggu lama, maka dia langsung membukakan pintu tanpa pikir panjang. Saat pintu dibuka, Yichen melihat Suroli yang hanya memakai pakaian dalam olahraga sehingga merasa canggung. Suroli merasa malu sehingga wajahnya memerah. Maaf Tuan Muda, aku buru-buru tadi sehingga tidak berganti pakaian. Kamu masuk dulu, aku akan berganti pakaian. Yichen masuk ke dalam, tersenyum dan berkata, aku datang ke sini untuk membicarakan sesuatu hal denganmu. Tidak tahu apakah kamu bersedia melakukannya bersamaku. Suroli semakin malu saat mendengarnya, lalu bertanya, Tuan Muda Ji, maksud Anda apa? Yichen tidak tahu, dia salah paham dan berkata dengan serius, Susode ada di Jinling. Aku ingin mencari waktu yang tepat untuk mengendalikannya. Suroli langsung terbangun dari rasa malu barusan dan bertanya, Susode, kenapa dia bisa datang ke Jinling? Apakah dia datang untuk mempersulit Tuan Muda Yi? Yichen menggelengkan kepala dan berkata, bukan. Susode datang untuk mencari Du Haiking dan Su Jiyu. Hah? Suroli tidak mengerti kenapa datang mencari nyonya pertama dan nona. Suroli ditahan di sini meskipun tidak dihukum, tapi pada dasarnya tidak berhubungan dengan dunia luar. Juga tidak ada ponsel atau laptop yang bisa dipakai untuk mengetahui berita luar. Jadi Suroli tidak tahu kalau terjadi hal besar di Jinling hari ini. Jadi Yichen memberitahukan garis besar masalah ini. Ketika Suroli tahu Tuan Besar Su bahkan menyuruh orang untuk membunuh Du Haiking, juga ada orang yang ingin membunuh Su Jiyu, juga dia sangat marah. Keluarga Su benar-benar jahat. Mereka memakai trik ini kepadaku, lalu melakukan itu pada nyonya pertama, bahkan ikut melibatkan nona. Setelah itu dia terlihat sedih. Sebenarnya nyonya pertama memperlakukanku dengan baik. Hanya saja sebelumnya dia tidak tahu dengan identitas sebenarku. Nona juga sangat baik padaku, tapi sebelumnya dia tidak tahu kalau aku adalah adik dan beda ibunya. Sekarang aku tidak tahu bagaimana menghadapi dia ke depannya. Lalu dia segera berkata, Tuan Muda,
Tuan Muda Ji, apakah nyonya pertama dan nona baik-baik saja sekarang? Jan mengangguk dan berkata, tenanglah, mereka sudah sangat aman sekarang. Baguslah kalau tidak apa-apa. Suroli bernapas lega lalu berkata dengan yakin, Tuan Muda Ji, jika Anda percaya dengan Roli, maka Roli bersedia bekerja untuk Anda. Pada saat ini, Hotel Internasional Jinling. Iring-iringan mobil Susaude langsung berhenti di depan pintu gerbang hotel. Dia masih belum turun. Para penjaga keamanan turun terlebih dahulu dan menjauhkan orang-orang di sekitarnya. Manajer hotel datang bersama puluhan penjaga keamanan dengan hormat dan berkata kepada asisten Susaude, apakah Tuan Su membutuhkan bantuan kami? Silakan Tuan Su, katakan jika ada. Kami akan berusaha melakukannya. Asisten Su Saude berkata dengan dingin, masih belum ada untuk sementara waktu. Kamu minta semua orang mundur. Jangan biarkan karyawan kalian bertemu Tuan Su tanpa izin. Sedangkan tamu lainnya jangan mendekati Tuan Su dalam jarak 10 meter. Manajer hotel mengangguk tanpa ragu dan berkata dengan sangat sopan, katakan saja jika ingin membutuhkan bantuan apapun dariku. Pada saat ini Susaude baru turun bersama Steve Horowitz. Susaude merapikan kerah bajunya setelah turun dan berkata dengan tegas, Steve, kita makan bersama malam ini, sekalian membicarakan hilangnya putramu secara detail. Steve merasa tersanjung dan buru-buru berkata, baik Tuan Su, aku sudah merepotkan Anda. Susaude bertanya lagi, oh ya, kamu ada di kamar nomor berapa? Apakah kamu tahu? Steve berkata, karena kamar suite deluxe eksekutif sudah tidak ada, maka aku akan bisa memesan suite deluxe biasa. Aku masih belum tahu nomor kamarnya. Mungkin akan tahu setelah mengurusnya di meja resepsionis. Susadi berkata dengan datar, kamar suite eksklusif sudah tidak ada karena aku telah menyewa semuanya. Steve tercengang lalu buru-buru berkata dengan hormat, pantas saja Tuan Su royal sekali. Susode melambaikan tangan dan berkata datar, ini tidak ada apa-apanya. Jika bukan karena telah membuat kesepakatan dengan keluarga Yi, aku akan membeli hotel ini dan aku bisa melakukannya dengan mudah. Setelah itu dia berkata kepada asistennya sendiri, katakan kepada pihak hotel dan ganti kamar Tuan Steve, biarkan dia tinggal di sebelah kamarku. Asisten segera mengangguk, baik, aku akan mengurusnya sekarang. Steve merasa serba salah karena dia bukan hanya datang sendiri, dia juga membawa beberapa pengikut juga pengawal. Tapi orang-orang itu hanya bisa naik taksi ke hotel karena tidak ada kesempatan untuk duduk di mobil Susaude dan masih belum tiba saat ini. Jika dirinya sendiri tinggal di kamar suite deluxe eksklusif dan berpisah dengan pengikut dan pengawalnya, maka akan kurang leluasa. Susaude bisa melihat ke kafeterinya, jadi berkata, begini saja, aku berikan satu kamar untuk asistenmu, tapi pengawalmu tidak bisa. Ada orang-orangku, maka kamu pasti akan lebih aman. Steve juga tahu pengawal yang dia bawa tidak banyak, ditambah sebagian orang yang dibawa putranya ke Tiongkok dan para pengikutnya yang juga hilang. Jadi orang yang bisa digunakan di Jinling tidak banyak. Pasukan keamanannya juga tidak kuat. Tapi berbeda dengan Su Saude, dia adalah putra kedua keluarga Su. Kekuatan keluarga Su sangat kuat dan tidak tahu ada berapa master yang melindungi diam-diam. Bagi Steve, jika bisa berada di lantai yang sama dengan Su Saude, bahkan berada bersebelahan dengannya, maka dia sangat aman. Jadi dia sangat berterima kasih dan berkata, terima kasih Tuan Su, Anda sangat baik kepadaku. Susade tersenyum dan berkata dengan sikap yang arogan kepada Steve, di Tiongkok selama kamu berhubungan baik dengan keluarga Su, kamu akan aman, tidak peduli di mana pun itu. Lalu dia bertanya kepada Steve, siapa teman kuliah putramu di Jinling? Aku akan menyuruh orang menyelidikinya. Steve buru-buru berkata, sebelumnya aku pernah mendengar putraku berkata seperti yang bernama Wang Dongsu. Menurutnya wanita ini lumayan hebat. Dia menjadi ketua dewan di sebuah perusahaan Jingling. Susaude melihat asistennya dan memberikan perintah dengan
dengan tegas. Aku beri kamu 5 menit untuk memeriksa Wang Dongsu ini. Baik bos. 5 menit kemudian Susode baru saja masuk ke dalam kamar presidential suite. Asistennya buru-buru datang sambil berlari berkata, "Bos, aku sudah menyelidikinya. Wang Dongsu adalah wakil ketua dewan di grup Di Hao yang sangat terkenal di Jinling dan merupakan perusahaan keluarga terkenal." Susode mengangguk dan memberikan perintah, "Sebelum jam 12 malam ini, bawa Wang Dongsu datang untuk bertemu denganku. Aku ingin menanyakan sesuatu padanya." Asistennya buru-buru berkata, "Bos, Wang Dongsu pergi ke Hong Kong pagi ini karena ada kerja sama real estate di Hong Kong." Pergi ke Hong Kong? Susode mengerutkan keningnya. Dia merasa curiga sebelumnya, tapi segera mengerti. Dia juga tiba-tiba datang ke sini hari ini. Sepertinya orang ini tidak meninggalkan Jinling dengan sengaja, hanya kebetulan saja. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu kamu awasi pergerakan di bandara. Langsung beritahu aku begitu Wang Dongsu pulang." Lalu dia bertanya lagi, "Grup Di Hao yang kamu sebutkan itu milik siapa?" Asisten segera menjelaskan, "Grup Di Hao merupakan perusahaan terbesar di Jinling dengan nilai pasar 100 miliar. Pada awalnya merupakan milik seorang pengusaha real estate lokal, tapi keluarga Yi mengakuisisinya tahun lalu." "Diakuisisi keluarga Yi?" Susode bertanya dengan curiga. "Kenapa keluarga Yi mengakuisisi sebuah perusahaan real estate di Jinling? Ini masih belum jelas." Asisten berkata jujur, "Hanya saja ada kabar yang beredar kalau milik grup Di Hao yang ada di belakang layar adalah anggota keluarga Yi, tapi masih belum bisa diketahui siapa orangnya." Susode mendengus dingin. Bukankah anggota keluarga Ji hanya ada beberapa orang saja? Ji Changjing telah meninggal. Jadi jika bukan Yi Changkong, maka Yi Changjun atau Yi Changjun. Kemampuan mereka biasa saja. Asisten mengangguk dan bertanya, "Bos, karena Wang Dongsu orang keluarga Ji, apakah kita masih akan menyentuhnya?" Susode segera menjawab, "Ya, tentu saja. Wanita ini adalah satu-satunya orang yang bisa dipakai untuk menemukan petunjuk. Jangan lepaskan karena dia orang keluarga Yi." Lalu Susode berkata dingin lagi, "Kita harus melakukannya diam-diam dan tidak meninggalkan bukti apapun. Jadi keluarga Yi juga tidak akan mencari kita." "Baik bos, aku mengerti." Susode memberikan perintah lagi. "Sekarang kirim sebuah orang master untuk memeriksa keberadaan Du Haiking dan Sujiyu di rumah sakit besar Jinling. Aku rasa mereka pasti sedang dirawat diam-diam di rumah sakit. Jika masih hidup, kamu bawa orang untuk mencarinya. Aku akan memberikan hadiah besar." Asisten buru-buru bertanya, "Bos, apa yang harus dilakukan jika sudah ditemukan?" Susade tersenyum dingin. "Suntik risin kepada ibu dan anak itu. Gunakan dosis 10 kali lipat yang mematikan supaya mereka tidak bisa lolos dari kematian." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mau tahu cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload berita baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.